Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas 3 kasus cybercrime pada bulan Februari, akan tetapi dengan tahun yang berbeda-beda. Pertama, yang terjadi pada Yahoo Data Breach. Kasus cybercrime yang dialami oleh Yahoo menjadi salah satu pelanggaran data terbesar yang pernah terjadi. Pada tahun 2014, peretas berhasil mengakses data pengguna seperti alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, dan lain-lain. Serangan ini membawa dampak pada 500 juta akun pengguna. Meskipun demikian, Yahoo meyakini pengguna bahwa data perbankan tidak terpengaruh dan menyerahkan kepada pengguna untuk segera mengubah password yang digunakan. Yang kedua, Google Cina. Pada tahun 2009, peretas berhasil mengakses beberapa server Google di Cina. Perusahaan ini menyatakan bahwa terdapat bukti bahwa tujuan utama dari para penyerang adalah untuk mengakses akun Gmail dari para aktivitas hak asasi manusia di Cina. 4 tahun setelah kasus cybercrime ini terjadi, pejabat pemerintah di AS menyatakan bahwa peretas Cina telah mengakses data sensitif yang berisi perintah pengadilan, otoritasi pengawasan yang memungkinkan besar diperoleh dari agen Cina yang memiliki akun Gmail. Yang ketiga, NASA dan Departemen Pertahanan AS. Kasus cybercrime ini terjadi pada tahun 1999 dan dilakukan oleh peretas berusia 15 tahun yang bernama Jonathan James. James berhasil menembus komputer divisi Departemen Pertahanan AS dan memasang backdoor pada servernya. Hal ini memungkinkan peretas untuk mencatat ribuan email internal dari berbagai organisasi pemerintahan, termasuk nama pengguna dan kata sandi untuk berbagai komputer militer. Dengan data-data tersebut, James dapat mencuri software NASA yang dikabarkan memiliki nilai sekitar 1,7 juta dolar. Karena tindakan tersebut, James ditangkap dan dijatuhkan hukuman. Pengkloningan akun Facebook. Kasus ini terungkap pada tahun Januari 2019 lalu, di mana sasarannya adalah akun media sosial milik Humas RSUD Dr. Segri. Sebelumnya korbannya adalah Sekretaris Kabupaten Lamongan, Yuhur Effendi. Akun Facebooknya diretas dan disalahgunakan untuk meminta uang. Akun Facebook Humas RSUD Dr. Segiri pun juga digunakan untuk tindak kejahatan cyber. Kepada para korbannya, pelaku meminta uang melalui Facebook Messenger. Akun Facebook tersebut sebenarnya tidak diretas, melainkan di-cloning dengan cara pelaku membuat 2 akun palsu atas nama pejabat yang bersangkutan. Yaitu hacker Surabaya jebol situs di 42 negara. Pada tahun 2018 lalu, pemerintah Surabaya Black Hat meretas ribuan sistem hingga data milik perusahaan atau instansi. Tak hanya Indonesia, mereka juga melakukan illegal access dengan meretas sistem keamanan di puluhan negara lain. Saat penyergapan dilakukan, pihak polisi menemukan setidaknya ada 3.000 sistem elektronik yang diretas. Salah satunya adalah sistem IT dan website milik The City of Los Angeles, Amerika Serikat. Situs tersebut merupakan situs milik pemerintahan kota Los Angeles. Kasus 1. Mitsubishi mengumumkan bahwa kelompok Cina yang dicurigai telah menargetkan perusahaan sebagai bagian dari serangan cyber besar-besaran yang membahayakan data pribadi 8.000 orang serta informasi yang berkaitan dengan bisnis, mitra, dan lembaga pemerintah, termasuk proyek yang berkaitan dengan peralatan pertahanan. Kasus kedua, Microsoft mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendeteksi hampir 800 serangan cyber selama setahun terakhir yang menargetkan lembaga think tank, LSM, dan organisasi politik yang lainnya di seluruh dunia. Dengan sebagian besar serangan berasal dari Iran, Korea Utara, dan Rusia. Kasus ketiga, peretas Korea Utara terungkap telah melakukan kampanye phishing selama musim panas tahun 2019 yang ditargetkan oleh entitas AS yang meneliti program nuklir Korea Utara dan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara. Kasus keempat, peretas Tiongkok yang disponsori negara terungkap telah melakukan setidaknya 6 kampanye spionase sejak 2013 terhadap target di
Myanmar, Taiwan, Vietnam, Indonesia, Mongolia. Kasus kelima, sebuah dugaan kelompok peretasan yang disponsori negara Cina menyerang entitas pemerintah dan mengelola penyedia layanan dengan membypass autentikasi dua faktor yang digunakan oleh target mereka. Kasus keenam, menyusul serangan terhadap pasukan militer India di Kashmir, peretas Pakistan menargetkan hampir 100 situs web dan sistem kritis pemerintah India. Pejabat India melaporkan bahwa mereka telah terlibat dalam tindakan cyber ofensif untuk melawan serangan. Oktober 2019, peretas Tiongkok yang disponsori negara terungkap telah melakukan setidaknya 6 kampanye sinopsis sejak 2013 terhadap target di Myanmar, Taiwan, Vietnam, Indonesia, Mongolia, Tibet, dan Xinjiang. November 2019, seorang aktor non-negara bagian menargetkan Partai Buruh Inggris dengan serangan DDoS sebesar yang sementara waktu membuat sistem komputer partai offline. Dan pada Desember 2019, sebuah dugaan kelompok perantas yang disponsori oleh negara Cina menyerang entitas pemerintah dan mengelola menyediakan layanan dan membypass autentikasi dua faktor yang digunakan oleh target mereka.